Masih ingat dengan nama Richard Lee? Dokter sekaligus pengusaha skincare yang namanya sempat ramai diperbincangkan. Bukan karena prestasi, bukan karena produk barunya, tapi karena sebuah laporan hukum yang mengguncang industri kecantikan Indonesia. Kasus itu kini memasuki babak yang baru, babak yang lebih serius, babak yang sudah banyak pihak tunggu-tunggu. Karena berkas perkaranya baru saja dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Dalam bahasa hukum, kondisi ini disebut P21. Sebuah istilah yang artinya sederhana, tapi dampaknya besar. Artinya, kasus ini akan segera disidangkan. Tapi sebelum masuk lebih dalam, mari kita ingat kembali dari mana semua ini bermula. Di balik laporan hukum yang kini bergulir ke meja pengadilan, ada satu nama yang sejak awal menjadi penggerak utamanya. Samira Farahnas, atau yang lebih dikenal publik dengan sebutan Doktif, dokter detektif. Bagi yang mengikuti dunia skincare dan kosmetik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, nama Doktif tentu bukan nama asing. Ia adalah dokter yang tidak diam ketika menemukan sesuatu yang menurutnya tidak beres. Ia adalah suara yang berani bicara keras di tengah industri yang kerap tertutup rapat. Dan kali ini, ia tidak berhenti di laporan saja. Ketika kabar bahwa berkas perkara Richard Lee telah dinyatakan P21 resmi beredar, Doktif langsung angkat bicara. Dengan tegas, ia memastikan satu hal. Ia akan mengawal jalannya sidang ini sampai tuntas. Tapi Doktif tidak hanya bicara soal hadir dan memantau dari pinggir. Ada langkah konkret yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukumnya. Langkah yang menunjukkan bahwa mereka tidak main-main dalam memastikan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Tim kuasa Doktif berencana mengirimkan surat resmi kepada Komisi Yudisial, lembaga negara yang salah satu tugasnya adalah mengawasi perilaku hakim di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas, guna memantau kinerja hakim yang bersidang. Nanti kami akan mengirimkan surat pada KY untuk mengawal hakim yang bersidang. Jadi jangan sampai nanti hakimnya juga masuk angin, tegas Doktif. Masuk angin. Dua kata yang terdengar ringan di telinga, tapi maknanya berat sekali dalam konteks hukum. Masuk angin adalah istilah yang sudah lama akrab di telinga masyarakat Indonesia ketika membicarakan soal integritas penegak hukum. Sebuah sindiran halus untuk kondisi di mana seseorang yang seharusnya tegak lurus tiba-tiba berbelok arah karena ada sesuatu yang masuk dari luar. Entah itu uang, entah itu tekanan, entah itu kepentingan yang tidak seharusnya ada di ruang sidang. Dan Doktif tidak ingin itu terjadi, tidak dalam kasus ini. Lebih jauh, Doktif juga menyampaikan harapan yang dalam, bukan hanya untuk kasusnya sendiri, tapi untuk seluruh sistem penegakan hukum yang sedang memproses perkara ini. Sampai detik ini, kami yakin semuanya merah putih, semuanya harus tegak lurus. Merah putih, tegak lurus. Bukan sekadar pilihan kata, tapi sebuah pengingat bahwa hukum di negeri ini seharusnya berdiri di atas satu pondasi saja. Kebenaran, keadilan, tanpa kompromi. Lalu bagaimana posisi kasus ini secara hukum saat ini? Haryadi Harding, kuasa hukum Doktif, menjelaskan dengan rinci. Setelah berkas dinyatakan P21, proses hukum kini sudah masuk ke apa yang disebut sebagai tahap 1. Sebuah fase transisi, masa perpindahan perkara dari tangan penyidik di kepolisian menuju meja penuntut di kejaksaan. Artinya, polisi sudah menyelesaikan tugasnya, bukti-bukti sudah dikumpulkan, berkas sudah disusun, dan kejaksaan sudah menyatakan semuanya cukup untuk dibawa ke pengadilan. Sekarang tinggal menunggu satu hal, kapan sidang pertama digelar. Dan inilah yang membuat kasus ini terasa penting untuk kita ikuti bersama. Karena ini bukan sekedar kisah dua orang yang berkonflik di depan pengadilan. Ini adalah kasus yang menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari jutaan orang Indonesia, terutama perempuan. Kita berbicara soal hak konsumen, soal kepercayaan yang diberikan ketika seseorang membeli sebuah produk, terutama produk yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam kulit, ke dalam kehidupan paling pribadi seseorang. Ketika kita membeli produk skincare, kita tidak hanya membeli krim atau serum, kita membeli janji. Janji bahwa produk itu aman, bahwa klaimnya benar, bahwa ada tanggung jawab nyata di balik setiap kemasan yang kita pegang. Dan ketika janji itu dilanggar, ada hukum yang seharusnya bisa kita pegang. Doktif memilih untuk mempercayai hukum itu, memilih untuk tidak diam, memilih untuk melaporkan, mengawal, dan terus berdiri di garis depan. Bahkan ketika prosesnya panjang, bahkan ketika tekanannya tidak kecil. Dan langkah yang ia ambil sekarang, menggandeng Komisi Yudisial, memastikan hakim yang bersidang berada di bawah pengawasan, adalah bentuk kewaspadaan yang justru seharusnya kita dukung. Karena keadilan bukan sesuatu yang otomatis datang, ia harus diperjuangkan, harus diawasi, harus dijaga agar tidak terkikis di tengah jalan. Kasus Richard Lee kini ada di ambang pintu pengadilan.
Persidangan akan segera dimulai, proses akan berjalan, dan seluruh mata, dari doktif, dari kuasa hukumnya, dari komisi yudisial yang akan mereka surat, hingga jutaan konsumen Indonesia yang selama ini diam-diam mengikuti perkembangan ini, akan tertuju pada satu tempat, ruang sidang, di mana nantinya semua fakta akan dibeberkan, semua bukti akan dihadapkan, dan hakim yang diharapkan benar-benar tegak lurus, benar-benar merah putih, akan memutuskan apa yang seharusnya menjadi kebenaran. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti. Kasus ini sudah mengajarkan kita bahwa suara konsumen itu nyata, bahwa laporan yang dibuat dengan niat baik bisa bergulir jauh, bahwa sistem hukum, meski tidak sempurna, meski jalannya panjang dan melelahkan, masih bisa digunakan oleh siapapun yang berani memperjuangkan haknya, dan bahwa satu orang yang berani bicara bisa menggerakkan lebih banyak hal dari yang pernah ia bayangkan.